Ya, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang integral lipat pada daerah persegi panjang, nah maka pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan integral lipat, yaitu pada daerah bukan persegi panjang. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita membahas integral lipat pada daerah persegi panjang, maka kita berbicara ketika domain kita atau daerahnya itu berupa himpunan pasangan terurut XY, di mana X-nya itu berada di antara A, B, dan Y-nya itu berada di antara C dan D. Itu ya. Nah, jadi ketika kita ingin mencari integral lipat dua fungsi di X, Y, dA dengan domain R, maka berarti itu sama saja dengan mencari integral lipat dua fungsi di X, Y, X, DY dengan ujung bawah yang paling dalam, X-nya itu berada di antara A dan B, dan ujung paling kirinya itu Y-nya berada di antara C dan D. Atau bisa juga integral rupat 2 fungsi di X, Y, D, ya, dengan domain R itu bisa kita cari dengan integral rupat 2 fungsi di X, Y, DY, DX. Di mana Y-nya itu yang paling dalam, berarti Y-nya berada di antara C dan D, dan X-nya itu berada di antara A dengan B. Nah, ini kemarin kita pelajari ketika kita mengiris terhadap sumbu Y dan mengiris sejajar sumbu X. Kemarin kita pelajari. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana ketika daerahnya itu bukan merupakan daerah persegi panjang. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep integral rangkap atau integral lipat. Nah, eh, yang akan menjadi pertanyaan kalau kemarin kita membahas jika daerahnya berbentuk persegi panjang seperti ini ya. Nah, bagaimana jika daerahnya berbentuk seperti ini? S seperti ini ya. Nah, maka kita akan membuat domainnya itu berbentuk persegi panjang. Seperti ini dengan cara mendefinisikan bahwa di dalam S dia mempunyai nilai, sedangkan di luar S dia tidak mempunyai nilai. Fungsinya terdefinisi di dalam S, sedangkan di luar S fungsinya bernilai 0. Nah, kita lihat di sini, diberikan suatu daerah S tertutup dan terbatas pada suatu bidang. Daerah S dikelilingi oleh suatu persegi panjang R dengan sisi-sisinya itu sejajar sumbu-sumbu koordinat. Nah, berarti di sini kita akan mempunyai ada sebuah daerah S, kemudian daerah S di sini akan kita kelilingi dengan persegi panjang R. Nah, nantinya kita akan mendefinisikan bahwa fungsi di dalam S di sini dia akan bernilai Z atau bernilai fungsi di XY itu sendiri. Ketika XY-nya itu berada di dalam S, anggota S. Sedangkan ketika dia di luar dari S tetapi masih di dalam R ya, gitu, berarti fungsi di XY-nya dia akan bernilai 0. Gitu ya. Nah, kita definisikan seperti itu. Nah, dengan demikian berarti kalau kita buat untuk mencari integral lipat duanya fungsi di X, Y, dA dengan domain R itu dapat kita cari dengan menggunakan sifat linear yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu sama dengan integral lipat 2 fungsi di X, Y, dA dengan domain S ditambah integral lipat 2 fungsi di X, Y dengan domain S komplement. Nah, karena di S komplement fungsi di X-nya bernilai 0, berarti ini ekuivalen dengan mengatakan berarti integral lipat 2 fungsi di X, Y, dA
dengan domain R-nya itu sendiri, itu akan sama dengan integral fungsi di XY dA dengan domain S. Karena di sininya 0 tadi. Gitu ya. Akan sama dengan S. Nah, dalam artian berarti ketika kita mau mencari integral fungsi di XY dA dengan domain S yang bukan merupakan persegi panjang, sebenarnya caranya sama dengan integral lipat 2 fungsi di XY dA dengan domain R itu sendiri. Nah, kita lihat di sini. Oke, sudah Ibu tulis dan kita lihat di sini. Nah, ketika kita gambarkan sama ya. Jadi ketika di dalam S dia mempunyai nilai dan ketika dia di luar S dia nilainya adalah 0. Nah, jadi sama saja dengan kita mencari daerah atau volume benda pejal dengan domainnya itu adalah merupakan persegi panjang. Nah, ada dua himpunan yang khusus yang unik di sini, yaitu himpunan Y sederhana dan himpunan X sederhana. Nah, kita mulai dengan himpunan Y sederhana. Nah, himpunan Y sederhana itu didefinisikan sebagai himpunan S di mana terdapat fungsi-fungsi kontinu Pi1 dan Pi2 pada selang tertutup AB. Nah, sedemikian hingga berarti di sini S ini merupakan himpunan pasangan terurut XY dengan syarat Y-nya berada di antara uh, kurva psi 1 di X dan kurva Pi 2 di X. Dan X-nya berada di antara AB. Kalau kita gambarkan, S-nya itu berarti dia bentuknya seperti inilah. Ya. Jadi, kita mempunyai adanya dua kurva di sini, yaitu kurva Pi1 di X dan Pi2 di X, dan kita mempunyai X-nya berada di antara A dan B. Gitu ya. Dan ketika kita mengambil suatu garis di sini yang sejajar dengan sumbu Y, berarti dia selalu terhubung dengan kurva Pi1 di X dengan Pi2 di X. Gitu ya. Nah, idenya sama, berarti kita akan membuat persegi di sini, persegi R, di mana kita definisikan fungsi di XY di sini akan bernilai Z atau bernilai fungsi di XY sendiri ketika X-nya adalah anggota S. Dan dia akan bernilai 0 ketika X-nya bukan anggota S atau S komplement. Nah, berarti dalam artian untuk mencari integral lipat 2 dari R, fungsi di XY, dA dengan domain R gitu ya. Berarti sama saja dengan mencari integral lipat 2 di sini fungsi di XY, dy, dx. Di mana Y-nya itu berada di antara C dan D, dan A-nya berada di antara, dan X-nya berada di antara A dan B. Gitu ya. Di sini kan kita batasi C, sini D, seperti yang sebelumnya. Nah, karena tadi kan katanya fungsi di XY itu sendiri itu akan bernilai 0 ketika X-nya itu anggota X komplement. Nah, berarti ini ekuivalen dengan mengatakan integral fungsi di XY dy dx, C-nya ini langsung saja kita ambil Pi1 di X dan Pi2 di X. Ya, ini penjelasannya ya. Ya. Nah, ini sendiri berarti sama dengan integral lipat 2 fungsi di XY dA dengan domain S itu sendiri. Nah, ketika kita gambarkan kira-kira seperti ini.
Nah, jadi karena tadi kita akan mengintegralkan yang di dalamnya ini kan terhadap Y dulu ya. Kalau kita mengintegralkan terhadap Y dulu, berarti X-nya kita anggap konstan. Nah, makanya di sini kita lihat X-nya konstan. Nah, ketika kita ingin mengintegralkan fungsi di XY, DY, dengan ujung bawahnya adalah psi 1 di X, dan ujung atasnya adalah pi 2 di X, berarti ini merupakan luasan daerah dari AX itu sendiri. Nah, dengan demikian ketika kita mau mencari integral lipat 2 fungsi dx y dy dx dengan ujung bawah AB, berarti kita sama saja mencari volume benda pejal dari di bawah kurva ini sendiri. Seperti itu. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya bagaimana dengan himpunan X sederhana yang satu lagi gitu ya. Nah, kalau tadi kan himpunan Y sederhana ya. Nah, bagaimana dengan himpunan X sederhananya? Nah, kalau himpunan X sederhananya berarti kita mempunyai adanya fungsi kontinu psi 1 di X dan psi 2 di Y, pada selang tertutup CD. Nah, sedemikian hingga X ini merupakan himpunan pasangan terurut XY, di mana X-nya berada di antara psi 1 di Y dan psi 2 di Y, dan Y-nya berada di antara C dan D. Nah, seperti ini. Nah, idenya sama, berarti kita ambil sebuah persegi panjang gitu kan. Berarti ini dibatasi oleh A, B gitu. Dan kita definisikan fungsi tersebut itu akan bernilai Z atau fungsi di XY ketika XY-nya berada di daerah himpunan S. Dan dia akan bernilai 0 ketika X-nya berada di bukan anggota himpunan S atau S komplement gitu ya. Nah, berarti untuk mencari integral lipat 2 dari fungsi di XY dengan domain S, S-nya ini adalah domain yang ini gitu. Berarti itu sendiri sama dengan mencari integral lipat 2 fungsi di XY dA dengan domain R. Gitu ya. Dalam artian sama dengan integral fungsi di XY dy dx dy. Nah, di mana X-nya tadi dibatasi oleh A dan B dan Y-nya dibatasi oleh C dan D. Nah, kita tahu tadi ketika dia di daerah S, dia bernilai Z atau mempunyai nilai, sedangkan di luar dari S dia bernilai 0. Nah, dengan demikian berarti ini sendiri itu sama dengan integral rangkap 2 fungsi di XY dx dy dengan batas bawahnya psi 1 di Y, psi 2 di Y. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari yang pertama dan yang kedua, berarti idenya untuk yang memiliki peubah itu berada di integral bagian dalam. Sedangkan konstanta itu berada di integral bagian luar. Seperti itu ya. Nah, kita akan mencoba untuk mengerjakan beberapa contoh. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Oke, kita coba untuk contoh yang pertama. Kita akan menentukan integral lipat dari integral lipat 4x plus 10y dy dx dengan ujung bawah min x dan ujung atasnya x kuadrat dan ujung bawahnya 3, ujung atasnya 5. Nah, berarti kita selesaikan dulu yang di bagian dalamnya ya. Berarti integral lipat 2 4x plus 10y dy dx dengan ujung bawah min x, x kuadrat, 3, 5. Nah, berarti sama dengan, nah berarti di sini kita mengambil
integral terhadap Y dulu. Kalau kita mengintegralkan terhadap Y, X-nya kita anggap konstanta. Nah, kita integralkan terhadap Y dulu. Berarti di sini menjadi 4XY plus 10/2Y kuadrat. Dengan batas bawahnya min X, ini, dan batas atasnya adalah X kuadrat. Ya, karena di sini 4X ini kan kita anggap konstanta. Makanya konstanta kalau diintegralkan 4XY, 10Y, ini Y-nya pangkat 1, berarti 10/2, Y pangkat 2. Nah, ini dx, masih ada x ya, dx-nya belakangnya. Baru kita substitusikan, berarti 4x, y-nya kita masukkan x kuadrat, ditambah 10/2, x kuadrat dipangkatkan 2, kita kurangkan dengan 4x dikali negatif x, ditambah 10/2 negatif x dikuadratkan, dx. Dengan ujung bawahnya 35. Berarti sama dengan integral 4x, x kuadrat berarti 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat dipangkatkan 2 berarti 5x pangkat 4 dikurang 4x kali min x itu berarti min 4x kuadrat ditambah 5 min x dikuadratkan berarti adalah x kuadrat ya. Berarti 5x kuadrat. Berarti hasilnya di sini adalah 4x pangkat 3 plus 5x pangkat 4 min x kuadrat dx. Nah, kita integralkan lagi terhadap x, berarti di sini kita peroleh 4/4 x pangkat 4 ditambah 5/5 x pangkat 5 min 1/3 x pangkat 3. Dengan ujung bawah 3, 5. Tinggal kita substitusi, berarti 5 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 5 dikurang 5 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 5 dikurang 3 pangkat 3. 5 pangkat 4 itu adalah 625. 5 pangkat 5 itu adalah 3125 dikurang 125 dikurang 3 pangkat 4 itu adalah 81 ditambah 243 dikurang 27. Berarti hasilnya 625 tambah 3125 dikurang 125 berarti adalah 3625 dikurang 81 tambah 243 berarti 2324 dikurang 27 berarti 297. Nah, itu hasilnya 3625 dikurang 297. 8, 11 kurang 9, 2, 6 kurang 2, 5 kurang 2, 3. 332, 8 ya. Satuan volume. Nah, seperti itu hasilnya. Oke. Nah, ini contoh yang pertama. Selanjutnya, contoh berikutnya, kita diminta untuk menghitung integral dari lipat 2y pangkat x dx dy. Nah, ini langkahnya sama ya. Berarti kita integralkan dulu terhadap x, baru kita integralkan lagi terhadap y. Nah, kita tahu bahwa integral dari pangkat x dx itu adalah pangkat x itu sendiri. Nah, dengan demikian berarti ini untuk mengintegralkan 2y pangkat x dx dy dengan ujung bawah 0, ujung atas y kuadrat, ujung bawah 0, ujung atasnya 1, dx dy berarti sama dengan integral 2y pangkat x dy ya. Dengan ujung bawahnya di sini adalah 0 y kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan. Berarti integral 01 2y e-nya x-nya dimasukkan berarti y kuadrat dikurang 2y dy. Oke, kita integralkan lagi terhadap y, berarti di sini kita peroleh
Oke, di sini boleh mau kita pisahkan dulu. Integral 2y e y kuadrat dy dikurang integral 2y dy. Nah, kita tahu integral e pangkat x dx itu sama dengan e pangkat x. Nah, ini integral e pangkat y kuadrat. Nah, dy itu kita tidak bisa mengintegralkannya, tapi kita bisa menggunakan substitusi dengan menganggap bahwa u-nya itu adalah y kuadrat. Y kuadrat sebagai u. Kalau kita turunkan berarti du sama dengan 2y dy. Nah, berarti di sini bisa kita tulis integral e pangkat u du itu sendiri. Berarti sama dengan e pangkat u. Tinggal kita balikkan e pangkat u berarti sama dengan integral e pangkat y kuadrat. Ya kan? Integral dari ini. Dengan ujung bawah 0, ujung atasnya 1. Dikurang integral dari 2y itu adalah y kuadrat. Dengan ujung bawah 0, 1. Berarti kita punya di sini e pangkat 1 dikurang e pangkat 0, baru dikurang 1 dikurang 0. E pangkat 1 itu e pangkat 0 1 dikurang 1, hasilnya e itu sendiri. Selesai. Oke. Nah, eh, untuk contoh selanjutnya, kita disuruh untuk menghitung integral dari lipat 2 dari e pangkat y kuadrat dy dx dengan ujung bawah x per 2, ujung atasnya 2, dan x-nya berada di antara 0 dan 4. Nah, tetapi kita untuk mengintegralkan y kuadrat dy di sini, ini agak sulit. Nah, oleh karena itu boleh kita tukar antara dy dengan dx-nya. Seperti itu. Nah, kita coba gambarkan daerahnya terlebih dahulu. Nah, daerahnya di sini, Y-nya itu kan berada di antara 2 dengan X per 2 ya. Sedangkan X-nya itu berada di antara 0 dan 4. Oke, kalau kita gambarkan, nah kira-kira gambarnya seperti ini ya. Gambarnya gini, Y sama dengan X. Nah, bagaimana kalau kita mau tukar menjadi dx dy? Gitu. Berarti X-nya berada di antara 0 dengan 4 tetap. Nah, namun karena X-nya di sini kita buat di bagian dalam, berarti kita menginginkan X-nya dalam bentuk peubah gitu ya. Berarti karena di sini kita punya Y-nya sama dengan X per 2, berarti ekivalen dengan mengatakan X-nya itu adalah 2Y. Nah, dengan demikian X-nya di sini dibatasi oleh 0 dan 2Y. Sedangkan Y-nya itu dibatasi dari 0 sampai 2. E Y kuadrat dy dx dx. Nah, kita coba kerjakan. Integral lipat 2 E Y kuadrat dx dy 02y 02 ya. Berarti kita integralkan dulu terhadap X. Berarti kita peroleh integral 02 X E Y kuadrat ya kan. Dengan ujung bawah 0, batas bawah atasnya 2y dy. Berarti sama dengan, tinggal kita substitusi, X-nya itu adalah 2y, berarti 2y EY kuadrat dikurang 0 EY kuadrat DY.
Dalam artian sama dengan 0,2 2y EY kuadrat DY. Nah, ini sama dengan yang tadi kan? Berarti tinggal kita misalkan saja U-nya itu sebagai Y kuadratnya itu sebagai U. Berarti DU sama dengan 2Y DY. Kalau kita mau mengintegralkan 2Y EY kuadrat, berarti sama saja dengan mengintegralkan E pangkat U, gitu ya, DU. Dalam artian sama saja dengan E pangkat U sendiri atau sama dengan EY kuadrat. Berarti ini sama saja dengan EY kuadrat dengan ujung bawah 0, ujung atasnya 2. Sama dengan E pangkat 2 pangkat 2 dikurang E pangkat 0 pangkat 2. Berarti sama dengan E pangkat 4 dikurang 1. Ya, Ibu rasa sekian dulu untuk materi terkait dengan integral lipat pada daerah bukan persegi panjang. Silahkan kalian coba beberapa contoh, beberapa tugas yang akan diberikan. Terima kasih.